Jadi Yesus dikatakan oleh para malaikat ini secara pribadi, secara fisik, ya, kemuliaannya, karena saat dia diangkat ini satu puncak, dia Yesus ditinggikan, dimuliakan. Maka Yesus juga akan datang dengan kemuliaannya sebagai Raja, turun di tengah-tengah dunia. Kita tidak tahu kedatangan Yesus yang kedua kali itu kapan, tapi yang pasti cara yang sama dikatakan oleh para malaikat ini. Kita tahu caranya. Dia akan datang ke tengah-tengah dunia ini secara fisik. Dan kita juga percaya pada waktu Tuhan saat itu akan terjadi. Jadi Yesus pergi ke surga bukan untuk meninggalkan para murid, tetapi dia pergi untuk melakukan misi berikutnya, di mana ada 3 misi penting Yesus. Yang pertama, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa untuk mencurahkan Roh Kudus. Jesus ascended into heaven and sat at the right hand of the Father to pour out the Holy Spirit. Jadi Petrus berkata di dalam Kisah Rasul 2 ayat 33, dikatakan sesudah itu ia ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi Yesus menerima Roh Kudus itu dari Bapa, dan kemudian Roh Kudus itu dicurahkan kepada para murid, sehingga kemudian kita tahu di dalam Kisah Rasul pasal 2 terjadi hal yang luar biasa, di mana para murid bisa berbicara dalam berbagai bahasa. Ya, kemudian pencurahan Roh Kudus ini apa hubungannya dengan konsep fatherhood, ya, yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia? Kita bisa melihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, di mana dikatakan ketika itulah Adonai Tuhan membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan membentuk manusia yang pertama dari debu, dan kemudian dia menghembuskan nafasnya yang keluar dari dirinya, yang ingin menggambarkan hubungan yang langsung dan intim antara manusia dan penciptanya. Jadi ketika Tuhan menghembuskan nafasnya, itu ingin menggambarkan satu hubungan yang intim dengan apa yang dia ciptakannya. Dalam komentar John Calvin, dalam buku Kejadian, Calvin mengatakan konsep kebapaan atau fatherhood ini dalam penciptaan manusia menggambarkan, silakan bahasa Inggrisnya ditampilkan, menggambarkan keinginan dari Bapa untuk membangun hubungan paternal dengan umat manusia. Dengan menghembuskan nafas kehidupan kepada Adam. Jadi yang pertama kita udah tahu bahwa Tuhan menghembuskan nafas itu untuk, menurut John Calvin, untuk menyatakan hubungan paternal antara Bapa dan anak. Dan kemudian nafas kehidupan